wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi bersama aku Cinda, bersama aku Naila. Yeay. Halo Kak Naila. Halo Kak Cinda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Cinda? Aku kabarnya? juga baik, alhamdulillah. Jawabannya selalu sama ya, baik setiap hari Kak Naila. Alhamdulillah. Dan kebetulan ini termasuk podcast pertamanya Kak Naila. Oh ya, alhamdulillah ini kesempatan pertama aku. Wow. Kesempatan pertama aku. Gimana perasaannya? podcast. Jangan redek ya, santai, dibawa santai aja. Ini udah bergetar nih tangan aku. Santai aja Kak Naila. Gimana puasanya Kak Naila hari ini? Alhamdulillah lancar, masih kuat. Masih kuat. Kalau Tunggu Kak ya. Cinda sendiri gimana? Aku juga masih kuat meskipun ini udah agak sore jadi udah nggak sabar gitu mau buka puasa. Iya sih, sore-sore gini bawaannya udah lemes banget nih Kak. Iya. Nah, Kak Naila, hari ini itu kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Waduh. Tahu nggak siapa? Nggak tahu lagi siapa tuh. Siapa tuh? Operator Kepo juga kepo. Oh kepo semua ya. Heeh. Nah, kita kasih tahu sedikit-sedikit dulu ya ke Sobat Mandawangi. Cluenya. Cluenya ini adalah alumni berprestasi Kak Naila. Alumni kalau nggak salah juga anggota NIS dulu ya? Iya, dulu anggota NIS Mandawangi. Cewek. Pasti siapa ya? Karena alumni berprestasi di Mandua Banyuwangi ini kan banyak banget ya. kan. Jadi Sobat Mandawangi pasti penasaran juga gitu. Iya. Langsung Aku aja juga kita penasaran. sambut ya. Langsung aja kita sambut nih. Halo, Halo, Kakak. Hai semuanya. Bisa perkenalan dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Dwi. Aku dari Halo Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Hai Cunda sama hai Naila ya tadi. Cinda. Kalau Cinda kayak Mbak Sundari ya. Oke. Cunda. Oke, hai Cinda Iya. sama Naila, kenalin aku Dwi dan teman-teman semuanya yang di rumah kenalin nama aku Dwi. Mungkin kalian nggak asing, tapi Iya. kalau ada yang asing juga nggak apa-apa. Aku perkenalan apa lagi? Nama, terus Universitas unitnya sekarang Aduh, di mana? aku dari Universitas Udayana Bali. Wow, keren. Angkatan keberapa nih? Angkatan 25, masih baru kemarin. Baru ya. Masih baru banget. Mbak Dwi ini atau Kakak Dwi ini adalah salah satu kru NIS Mandawangi juga dulu di divisi apa Kak? Aku dulu tuh divisinya sebenarnya aku juga bingung aku divisi apa dulu. Karena di ID card aku tulisannya videografi. Oh. Tapi aku sering ke podcast, sering jadi reporter, Iya, sering aku malah- jadi presenter, sering ngedit juga. Kan aku bingung ya ini apa Jadi gitu. kayak multitalenta Iya, ya, karena alhamdulillah. Emang anaknya itu harus multitalenta juga kan? Betul, Iya juga, betul. betul lagi. Ada yang bisa ini, ada yang bisa itu. Iya, Jawabnya Bang. Iya, harus bisa semua dong. Nggak berpatokan di divisi Benar. aja. Kakak Dwi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Kalian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Sedikit Baik. lemes. Oh sudah sedikit. Agak Jam berapa ya sekarang? Udah mau buka ya? Agak serak-serak basah Iya, masih gitu serak-serak ya. basah gitu ya. Mohon maaf sekali ya. Kakak Dwi hari ini emang lagi liburan, kalau lagi puasa itu emang lagi liburan atau daring kuliahnya? Sebenarnya masuk, cuman karena ada undangan spesial nih dari Oh, News, wow. aku menyempatkan gitu untuk hadir di tengah-tengah podcast ini. Iya. Sebelumnya juga mungkin yang kakak-kakak kelas 12 tahu dan gak asing ya sama Kak Dwi, dan kelas 11 juga pasti sedikit kenal gitu lah. Mungkin kalau kelas 10 itu udah gak Udah ya, terlalu. ada beberapa yang kenal. Iya, ada mungkin. beberapa. Bahkan aku juga kayaknya nggak kenal sama mereka. Iya, karena Mbak Dwi lulus, Mereka kelas 10 masuk gitu. Kalau boleh tahu, Kakak Dwi ini jurusan apa? Dulu aku di mana nih? Di MAN boleh sama di sekarang pada Ya, universitas. kalau dulu nggak ada gini aja. Aku sekarang di UNUD Universitas Udayana itu jurusannya ilmu politik. Wow. Nah kira-kira kalian tebak aku dulu tuh SMA tuh jurusannya apa? Pasti saintek. Sosum. Salah. Apa? Agama. Keren. Aku
nggak Tapi nyangka, keren. iya keren. Keren banget. Keren banget. Kenapa bisa melenceng gitu Kak kalau boleh tahu? Aduh, pertanyaannya kenapa bisa melenceng? Karena jujur dulu pas waktu daftarman juga salah gitu. Aku nggak niat ke jurusan agama waktu itu. Cuman karena dari orang tua menyarankan untuk ambil agama, terus habis itu keterimanya juga jurusan agama, waktu itu nggak bisa switch kan? Iya. Jadi ya udah deh, mau nggak mau dijalanin aja, enjoy aja gitu. Tapi berarti mahat. Enggak, PP. Oh, PP. PP aja Bu. Kalau nggak salah sekarang yang agama mahat deh, yang Wajib Iya, ya? wajib. Iya, wajib 3 tahun mahat kalau nggak Iya, yang salah. angkatan bawahku itu udah wajib. Yang kelas 12 sekarang berarti. Iya. Berarti yang angkatannya Mbak Dwi itu belum? Belum wajib. Oh, tapi dari melenceng itu Mbak Dwi masih bisa kayak ngikutin Iya. pelajarannya kan pasti beda atau sama aja? Bisa banget. Beda pasti beda. Bahkan walaupun aku sama-sama saintek, Iya. kalau ngambil ilmu politik juga pasti ada bedanya gitu. Tapi sejauh ini selama 1 semester aku ngejalaninnya enjoy aja sih, kayak oke aja, nggak yang gimana gitu. Soalnya emang aku minat aja di ilmu politik gitu. Dari dulu, dari mulai kapan? Sebenarnya kalau ditanya dari kapan aku tertarik ilmu politik itu dari 2 hari sebelum penutupan SNBP. Iya? Itu apa ya? Kayak dari awal emang Dari awal aku nggak kepikiran untuk Nggak ada. untuk ambil ilmu politik, nggak ada kepikiran sama sekali gitu. terus kok Kok tiba-tiba- bisa ada tiba-tiba hidayah gitu ceritanya gimana? tuh? Bisa, sebenarnya aku awal kuliah tuh planningnya tuh nggak mau ke Bali gitu, mau ke univ lain. Tapi sebenarnya planningku tuh bukan kayak aku mau kuliah di mana, jurusan apa tuh enggak. Tapi dari dulu tuh planningku aku tuh kelak tuh mau kerja apa gitu. Jadi kan kalau aku udah kepikiran nih aku mau kerja A, oh berarti kuliahku kuliah ini. Nah nanti tinggal aku nyari nih univ apa sih yang prodi ini terbaik gitu. Aku nyarinya segitu dari dulu. Jadi kayak nggak ada dream university banget gitu. Kayak yang kalau sekarang kan aku pengen ke UGM, pengen ke UI, aku pengen Iya, ke ITB iya, gitu. iya. Kalau aku enggak, aku lebih kayak ya udah kalau emang akreditasinya bagus, univnya bagus ya kenapa enggak gitu. Iya. Tapi itu kadang juga balik ke dirinya Iya. sendiri ya. Terus kenapa aku bisa join ilmu politik, bisa kepikiran. Aku kan dulu tuh sebenarnya pengen ke yang santai gitu, kayak seni-seni gitu. Oh, iya. Cuman dari orang tua kayak enggak menyarankan, soalnya apa ya, prospek kerjanya seni itu kurang bagus Kak, kata gitu. Aku kayak aduh gimana ya gitu, aku pengen kuliah seni, tapi kok dari orang tua nggak ada restu, nggak ada izin gitu. Terus habis itu orang tua nyaranin masuk ke bisnis, ekonomi bisnis gitu. Soalnya kan orang tua aku ke bisnis gitu kan. Kayak apa aja. Nggak apa-apa. CEO. Kayak nyaranin ke bisnis, cuman ini yang dideketin nggak apa-apa. Boleh. Biar makin merdu ya. Aduh, nah cuman aku nggak minat di bisnis, aku nggak suka bisnis, itu bukan passionku juga. Jadi aku ngeliat tuh, sekarang aku tuh dulu tuh aku pengen nggak dulu sih, dari kecil tuh aku pengen jadi jurnalis gitu loh, jurnalistik TV yang gede. Iya. Nah terus aku ngeliat kuliah apa ya yang cocok, akhirnya ada nih, oh ilmu politik bisa kok jadi jurnalis gitu. Sebenarnya ada ilmu komunikasi sama ilmu politik kan. Cuman kalau di ilmu komunikasi ini tuh terlalu banyak pesaingnya tuh. Iya. Banyak Banyak yang minat. Jujur. Iya kan, di ilmu komunikasi itu peminatnya banyak banget, dan menurutku di ilmu komunikasi itu kayak kurang menarik aja kalau dari aku. Dan emang dari dulu tuh aku suka ngikutin politik aja gitu. Jadi kayak ngelihat politik Indonesia tuh kayak gini, jadi tuh aku kepo. Apa sih yang ngebuat Indonesia tuh politiknya kayak gini? Jadi aku memutuskan untuk ambil ilmu politik. Untuk gitu. mencari jawaban itu tadi ya. Sistemnya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi ya udah deh aku ambil ilmu politik. Terus keterima nih SNBP. Oh, Keren. One shoot, dan itu pun aku pilihan tunggal. Pilihan tunggal itu Pilihan maksudnya tunggal tuh gimana? cuma satu aja, ya udah unut aja yang aku pilih dengan jurusan ilmu politik aja.
Nggak ada Nggak pilihan, ada pilihan kedua lain. jurusan yang lain nggak ada. Nggak ada. Wow, Jujur keren itu sekali. nekat banget. Iya, nekat. Nekat banget dan itu resikonya tuh lebih gede daripada kalian milih dua jurusan atau dua pilihan kedua tuh lebih gede. Karena kalau ketolak di situ ya udah nggak keterima di pilihan kedua gitu. Iya. Terus habis itu ya udah aku juga nggak berharap lebih untuk keterima waktu itu, soalnya aku pikir gini, kalau aku gagal di SNBP, aku bakal nyoba SNBT tapi di Univ Jawa. Iya. Soalnya dari orang tuaku juga kayak nyoba dulu di Bali gitu. Kalau ketolak di Bali boleh kuliah di Jawa gitu. Karena aku fun fact, kalau orang tuaku nggak ngebolehin aku kuliah di Jawa. Kenapa tuh? Karena kalau boleh tahu? Orang tuaku ada di Bali gitu. Jadi udah biar ikut orang tua aja di Bali gitu. Gitu. Biar gak jauh-jauh ya, kasihan. Benar. Malah keterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ternyata Mbak Dwi ini juga dapat beasiswa loh. iya, beasiswa. Alhamdulillah. Itu boleh diceritain nggak gimana awal mulanya? Oke, jadi waktu itu tuh sebenarnya siapa sih yang nggak pengen dapat beasiswa gitu Iya. kan? Pertanyaan kan gitu. Nah, aku tuh awal kepengen dapat beasiswa tuh karena satu biar meringankan beban orang tua aja. Iya. Soalnya toh pun orang tua aku bilang mampu, ayo kuliah nggak apa-apa. Tapi di satu sisi tuh siapa sih yang nggak pengen orang tuanya ringan gitu loh bebannya gitu. Nah, jadi waktu itu sempat ada sosialisasi dari BK tentang KIPK kuliah. Kalian pasti udah tahu kan iya. ya, dari pemerintah itu. Nah, aku kayak tertarik tuh buat daftar itu. Terus habis itu kan aku punya kakak nih. Kakakku juga menyarankan, mending kamu kalau emang mau cari beasiswa yang paling bisa dijangkau tuh KIPK. Tapi ya ada syaratnya sih, ada butuh surat-surat SKTM dan lain sebagainya gitu. Ya itu ngurusnya lumayan sih. Nah, terus habis itu aku kayak yaudah deh, aku nyoba aku cari info. Aku waktu itu sebelum kayak cuma BK ngejelasin secara detail, aku tuh cuma lihat KIPK itu apa sih? KIPK itu apa sih gitu. Akhirnya aku nyari lah, nge-search di internet, di TikTok, di Instagram, di YouTube, apa sih beasiswa KIPK gitu, bla 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 bla. Terus habis itu aku udah paham nih, oh beasiswa KIPK itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu. Nah, terus daftarnya gimana? Aku cari info di Instagram gitu. Terus habis itu pembukaannya kapan? Kan kalau KIPK tuh harus kalau zamanku tuh harus sinkron sama akun SNPMB-nya. Oh, dulu Gitu. SNPMB ya namanya? Enggak, akun SNBP, SNBT-nya tuh SNPMB gitu. Oh, iya. Itu. Nah, di portalnya itu tuh harus sinkron dulu. Jadi kayak ya udah aku daftar SNBP sama daftar KIP waktu itu. Nah, terus tapi kalau nggak salah tahun sekarang tuh nggak harus sinkron gitu deh. Kalau aku baca-baca infonya. Gitu. Tapi kurang tahu ya guys. Ya, coba coba kalian cari aja di dicari lagi. Instagram ya. Nah, terus habis itu aku join, aku daftar, aku ngasih berkas-berkas yang dibutuhin apa aja. Terus habis itu pas keterima pengumuman Univ SNBP itu kan nggak langsung pengumuman beasiswanya. Iya. Nah, waktu itu selang berapa bulan, kalau nggak salah beberapa minggu tuh baru ada pengumuman. Dan di pengumuman itu tuh aku nggak lolos sebenarnya. Oh iya. Di KIPK kuliah yang emang dari pemerintah tuh aku nggak lolos. Karena waktu itu mungkin karena desilku masih terlalu tinggi, terus habis itu mungkin masih dikira mampu juga kan. Terus kayak kan itu kan buat yang nggak mampu gitu kan. Nah, terus habis itu kayak aku nggak keterima nih di KIPK. KIPK. Sorry, nadaku pakai itu sih. Nah, terus akhirnya aku kayak sambil aduh aku gimana nih gitu. Terus habis itu tapi waktu itu uang UKT ku tuh langsung 0, aku bingungnya. Karena kok bisa 0 gitu. Padahal aku kan nggak keterima di beasiswa KIPK itu. Tapi aku mikirnya mungkin karena aku sempet daftar jadi digratisin dulu atau gimana, nggak mungkin. Mungkin juga nggak tahu ya. Nah, udah tuh abis itu aku nyari beasiswa lain yang di luar, yang di swasta. Kan banyak banget tuh beasiswa tuh banyak banget. Kalian tuh mau nyari beasiswa apa aja tuh sebenarnya ada, tergantung kalian mau nyari aja gitu. Kalau kalian nggak nyari juga nggak dapet gitu. Pokoknya cari aja beasiswa sebanyak mungkin, infonya mungkin dari Jarum lah, Bank Indonesia lah, atau bahkan di Banyuwangi juga ada kok beasiswa untuk khusus anak Banyuwangi gitu. Dari tempat itu kalau nggak salah, atau gimana, nanti editor juga sini. Kebetulan ini langsung post ya, Yaudah ini tanpakan. nanti kalian cari sendiri aja ya, beasiswa Banyuwangi itu ada kok. Banyak.
Nah itu, terus habis itu aku apply lah beberapa gitu kan dari beasiswa yang swasta gitu, ya setidaknya buat uang saku aku lah gitu, jadi biar orang tua aku tinggal mikirin UKT aja, nggak usah mikirin uang saku, karena di Bali coy. Iya, berbeda ya. Lifestyle-nya mahal, Aduh. banyak. Sebenarnya enggak, tergantung aja. Ya, tapi masih di atasnya Banyuwangi sih. Iya, lumayan lah. Nah itu tuh, terus habis itu pas waktu pemberkasan daftar ulang tuh tiba-tiba aku di chat sama orang unutnya, Iya. katanya nanti pas waktu wawancara nanti kamu ikut wawancara ya. Wawancara apa nih gitu kan, aku bingung. Ternyata beasiswa afirmasi, aku dapat beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi itu orang-orang yang ketolak di KIPK terus kayak ibaratnya kayak dipungut gitu loh sama Univ gitu, jadi kayak dipilih sama Univnya. Anak ini sebenarnya tuh masih cocok buat keterima beasiswa. Kenapa kok ketolak? Mungkin ada bekas-bekas yang salah. Jadi sama UNUT itu dipilih berdasarkan nilai rapot sama kayak wawancara. Nah di wawancara tuh kayak ngasih tahu portofolio juga gitu. Kayak kamu tuh apa sih kayak gitu loh, tau nggak sih? Iya, tahu. Yang apa sih yang ngebuat kita tuh harus nerima kamu waktu itu di wawancaranya tuh gitu. Nah waktu itu aku wawancara, aku nunggu dari jam 7 pagi dan aku baru dipanggil itu sekitar jam 3 sore. Lama banget. Lama banget itu, lumayan. Ngapain aja itu sambil nunggu? Aku nunggunya kayak ya udah aku nunggu aja gitu. Sambil main HP, sambil makan, sambil apa gitu. Soalnya manggilnya tuh random kayaknya atau gimana. Oh, nggak sesuai urutan? Enggak, soalnya nggak dikasih tahu gitu urutannya. Oh, Jadi kayak random ya udah aja. harus standby gitu. Kamu tuh nanti kalau dipanggil lo langsung wawancara. Nah ya udah nunggu aja dulu. Gitu. Terus? Nah waktu itu udah kan wawancara, ya wawancara lah sewajarnya wawancara. Terus habis itu nggak langsung dikasih tahu tuh aku lolos atau enggak. Nah terus habis itu aku kayak nggak berharap apa-apa, aku juga masih apply di beasiswa yang lain kan waktu itu. Nah udah tuh aku akhirnya kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli, pokoknya yang sebelum Lebaran gitu deh. Sebelum Lebaran? Tahun kemarin tuh Lebarannya kapan ya? April, Januari, Februari, Maret, April. Mei gitu Iya, kayaknya. berarti sebelum Lebaran itu kan aku sempat ke Bali dulu tuh liburan. Nah itu tuh pas waktu aku mau balik ke Banyuwangi, itu aku ada notif di Instagram kayak Oh, di Instagram ngasih taunya? iya kayak pengumuman beasiswa afirmasi yang keterima siapa aja. Oh. Gitu. Terus habis itu kayak aduh kok pengumumannya sekarang banget nih, kok aku nggak tahu ya tiba-tiba ada pengumuman gitu kan. Mana waktu itu lagi udah OTW ke Banyuwangi, kayaknya masih dari Tabanan gitu deh. Oh, lagi di perjalanan ya? Iya, lagi di perjalanan mau ke Banyuwangi, tiba-tiba ada info kayak gitu. Terus habis itu aku lihat nih namaku, kok nggak ada ya? Kan waktu itu aku inget banget ada 4 lembar itu kayak benar-benar kok namaku udah di lembar ketiga nih nggak ada. Deg-degan itu, Kak. Aduh ini kok nggak ada ya namaku gitu. Terus habis itu udah di lembar keempat, namaku tetap nggak ada waktu itu. Benar-benar kayak aku anjir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kok namaku nggak ada gitu. Maaf ya. Maaf ya. Untung langsung refleks gue tadi. Kok namaku nggak ada, itu kayak aduh udah berarti aku nggak keterima KIPK nih. Udah aku kayak menunggu pengumuman di beasiswa yang lain gitu. Aku baliklah ke Banyuwangi. Nyampe rumah aku telepon sama temanku. Aku tuh waktu itu fun fact udah punya temen dari UNUT, tapi kita belum ketemu aja. Soalnya ketemu temennya gara-gara kita waktu itu saling nanya-nanya aja gitu sih. Aku udah sama temanku. Dwi, kamu udah lihat postingannya belum? Postingan apa nih gitu kan? Ini Instagramnya UNUT. Hah, emang apa? Aku buka lagi. Oh, yang pengumuman beasiswa tuh. Iya, selamat ya. Dia bilang gitu. Gue gak keterima gitu. Aku bilang gitu kan. Ada namamu di urutan nomor 4. Di atas sendiri malah. Hah, emang iya? Aku buka lagi. Lah iya ada namaku ternyata. Oh, berarti kurang teliti Kurang gitu teliti, ya. itu mana kayak aduh udah ada anjir kan. Maaf ya guys, aduh ini nggak ada nih, udah deh. Terus ya udah deh keterima beasiswa. Terus habis itu konfirmasi ke pihak UNUT aku mau nerima atau enggak. Terus ya pasti diterima nggak sih? Pasti diterima. Terus yaudah habis itu yaudah berjalan seperti biasanya.
Oh gitu. Gitu aja sih, sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget, cuman kayak ya itu aku bilang itu Seru, tadi seru. seru aja. Terus kalau kalian nyari info beasiswa tuh pasti ada aja gitu, jangan yang overthinking, aduh aku nggak bakal bisa keterima beasiswa deh, bla bla. Nggak guys, banyak banget beasiswa. Dan itu beasiswanya dapat di beasiswa apa aja? Maksudnya yang didapetin? Oh, Benefitnya Kayak- apa aja? benefitnya. benefitnya tuh UKT-nya 0. Terus habis itu uang saku sih. Uang sakunya aku dapat per semester itu 5.700.000. Sampai lulus itu. Jadi tiap semester itu harus di Monef gitu. Jadi syaratnya biar kita tetap dapat beasiswa ini sampai lulus, syaratnya kita harus IPK. IPK ya. IPK kita tuh harus di atas 3. Selalu ya. Selalu pokoknya, dan nggak boleh turun juga. Jadi semisal nih aku semester ini, aku kan semester ini lumayan tinggi banget. Tinggi banget jujur aku agak takut jujur. Karena mempertahankan Iya, dan naiknya itu susah. mempertahankannya itu yang agak susah karena aku kayak waktu itu sempat ya udahlah aku semester 1 IPK aku kayaknya 3,7 aja deh. Aku bilang gitu. Ternyata Berapa? Boleh ya itulah. Oh, segitulah. Ya, di segitulah. sekitar. Nah, terus habis itu aku pas waktu ini kan udah tahu nih kan nggak boleh turun nih. Iya. Aku kayak astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gimana ini aku belajarnya gitu. Aku gimana nanti belajarnya kalau udah tinggi banget di awal gitu. Iya. Jadi kayak ya udah itu konsekuensinya kita harus tetap naik. IPK-nya tuh harus naik terus di atas 3. Terus habis itu harus aktif organisasi gitu. Jadi itu monefnya nanti tiap semester nanti kalian nyerahin sertifikat kegiatan apa aja yang kalian ikutin di universitas. Nanti masukin ke webnya, nanti diseleksi lagi. Kamu cocok nggak buat ngelanjutin sama ngelihat IPK-nya juga gitu. Kamu dengan IPK segini masih cocok nggak untuk ngelanjutin beasiswa gitu. Kalau misal turun IPK-nya itu bisa kemungkinan dicabut. Bisa banget kemungkinannya Meskipun bisa di atas 3. banget. Kalau itu nggak tahu ya, tapi setauku kalau turun tuh nggak boleh gitu. Tapi ada aja, tapi kayaknya aman aja sih harusnya. Kalau masih di angka 3 ke atas tuh harusnya aman sih. Tapi ada aja nggak sih Mbak kayak beasiswa yang diberikan kepada anak-anak yang sebenarnya tuh mampu secara finansial gitu? Ada dong harusnya. Ada. Dari beasiswa swasta biasanya banyak gitu kan, soalnya kalau beasiswa swasta atau dari perusahaan atau PT itu kan ngambilnya dari esai. Jadi kayak daftar beasiswanya tuh lewat esai kalian, tapi nggak semua ya guys. Beberapa beasiswa itu daftarnya lewat esai. Jadi kalian nyertain esai, terus habis itu diseleksi. Pokoknya dari prestasi kalian tuh diseleksi gitu. Jadi kayak pasti ada kok yang orangnya mampu tuh dapat beasiswa tuh pasti ada gitu. Dan UKT 0 itu sampai lulus juga? Atau hanya beberapa semester? Iya sampai lulus. Kalau aku sampai lulus tetap keterima beasiswa. Kalau semisal aku ya jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Mungkin si A. Na'udzubillah min dzalik. Si A nih. Si A dia di semester 4 dia kecabut nih beasiswanya. Ya itu biasanya langsung ditetapin UKT 4 juta biasanya. 4 juta tuh 3,5 juta gitu, tergantung univnya sih, tergantung UKT awal kamu dapatnya berapa gitu. Gitu. Terus tadi kan Mbak Dwi bilang harus ikut organisasi. Nah, sekarang Mbak Dwi itu ikut organisasi apa nih kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya bukan harus ikut organisasi, tapi disarankan pokoknya kalian harus dapat sertifikat kepanitiaan yang ada di UNIF gitu. Nah, kalau pertanyaannya aku ikut organisasi apa, aku baru-baru banget ini keterima di HIMA. HIMA itu himpunan mahasiswa di prodi, ya kan? Jadi kan aku kan anak ilmu politik nih, jadi HIMA aku namanya Himapol. Waktu itu aku keterima di HIMA gitu. Sampai sekarang ya? Ya baru keterima sih. Baru. Soalnya kan masih awal, baru pembukaan gitu. Tapi sebenarnya aku nggak expect keterima di HIMA karena HIMA itu menurutku last choice. Tapi karena HIMA itu pembukaannya paling awal, jadi kayak yaudahlah aku daftar dulu aja nggak sih buat backup gitu karena aku nunggu yang aku pengenin gitu. Aku pengenin buka, tapi ternyata aku keterima di HIMA dan di organisasi yang aku pengenin ini dibuka ternyata nggak boleh dualisme. Jadi sepertinya di organisasi yang aku pengen ini tahun depan. Ya.
Kalau apa namanya organisasi di kuliah tuh ada apa aja sih Mbak? Aku kan kurang tahu ya. Aku Oke. hanya tahu beberapa, mungkin BEM. bisa. BEM Oke. itu paling sering populer. Oke, kalau di Univ itu yang paling apa ya? Yang paling gede. Misal kayak Tinggi gitu. itu ada DPM, DWM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada BEM sama HIMA itu. Nah nanti biasanya di BEM atau di DPM atau di HIMA-nya ini nanti kan ada departemennya nih, kayak departemen sumber daya manusia, terus habis itu departemen kominfo, departemen dan banyaklah pokoknya eksternal, internal gitu kan. Nah itu di setiap departemennya itu biasanya mereka tuh ada proker kan. Setiap departemen tuh ada prokernya. Nah nanti di proker itu biasanya ada open recruitment panitia. Nah itu oprek panitianya tuh biasanya bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di UNUD. Tapi tergantung kalau DPM sama BEM-nya itu tingkat UNIF tuh bisa semuanya. Tapi kalau mungkin DPM fakultas ya itu cuma bisa anak-anak fakultas itu aja gitu. Oh, ada fakultas sama tuh berbeda ya? Iya berbeda. Fakultas itu fakultas. Iya, kalau fakultasnya aku Nah, mengerti. itu ya udah kayak gitu. Terus habis itu ada juga paguyuban biasanya. Aku kan join paguyuban nih. Kayak duta gitu kah? Bukan, kayak jadi paguyubannya di UNUD itu ada kan dari UNUD kan dari berbagai macam suku ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari NTT, ada yang dari Sumatera, Kalimantan. Nah, itu tuh ada paguyubannya. Nah, aku tuh ikut paguyuban keluarga Jawa namanya Gajayana. Nah, di situ seperti organisasi gitu sih, tapi lebih ke keluargaan aja gitu. Tetap ada ketuanya, tetap ada departemennya gitu, tetap ada. Tapi kayak ya ibaratnya kalau kata santainya itu kayak nongkrong aja sih, tempat nongkrong gitu. Gitu. Jadi di sini ada yang namanya Gajayana, keluarga Jawa yang kuliah di Udayana. Kalau nggak salah. Oh, gitu. Dan Mbak Dwi masuk situ. Ya, aku join itu. Setelah itu yang paling bawah itu berarti HIMA itu. Enggak sih, ya Masih ada lagi. Masih ada lagi kepanitiaan lepas gitu sih. Oh, oke. Jadi sebenarnya bukan tingkatan paling tinggi, paling bawah atau paling gimana ya, tapi kayak tergantung kita milihnya tuh yang apa gitu. Oh, oke. Kalau aku emang HIMA kenapa aku taruh di last choice karena aku pengen yang tinggi-tinggi dulu gitu loh. Pengen yang gede-gede dulu. Gitu. Oke. Kalau HIMA kan lingkupnya ilmu politik aja, maksudnya kayak HIMA aku kan lingkupnya prodiku aja. Tapi kalau yang fakultas, univ atau paguyuban itu kan lingkupnya lebih gede. Oh, alah. Udah ngerti Nel, udah. Ngerti. Ini aku mau tanya tapi ini kayak aku sendiri yang penasaran. Oke, boleh. Karena jujur aku besok rencananya itu pengen ambil ilmu politik juga. Oh gitu. Oh, pas banget kamu bertanya dengan orang yang tepat Nel. Nah, aku mau tanya itu di ilmu politik itu sebenarnya itu apa sih yang dipelajarin? Maksudnya Matkulnya kayak itu ada apa aja? Matkulnya ada apa aja dan apa gitu. Ya, besok terus prospek kerjanya besok itu apa? Selain yang aku tahu, selain politikus sama jurnalis politik. Nah, oke. Mungkin kalau masalah matkul aku nggak bakal ngejelasin karena kalau aku jelasin mungkin kamu bakalan berubah pikiran. Oh iya. Gitu. Oh iya. Jadi soalnya kemarin waktu itu kan aku KRS-an. KRS itu kartu rancangan studi. Nah itu kayak isinya tuh matkul-matkul yang bakalan kita ambil selama 1 semester ke depan. Nah waktu aku ngeliat KRS-ku di semester 2 ini kayak oke gitu. Oke, sepertinya aku salah jurusan gitu. Oh iya. Aku Sempat sempet kepikiran mikir gitu. kayak gitu. Nah, jadi aku ngejelasin ke kamu ilmu politik belajar apa sih? Yang pertama pasti belajar Politik pasti. Of course. Yang kedua, belajar sosial. Nggak iya. cuma tentang politik tapi tentang sosialnya kita juga, sosialnya orang gitu. Nah, terus habis itu belajar tentang apa ya? Ya politik sih, karena di situ mungkin ada bukan jurusan sih, kayak fokusnya tuh ke apa? Kamu mau fokus ke pemilu? Tapi ini beda-beda ya tiap kampus. Iya. Tapi kalau di kampusku bisa fokus ke pemilu, terus habis itu ke legislatif, eksekutif gitu-gitu. Terus habis itu bisa ke tatanan apa ya? Strukturalnya politik apa sih? Aku
boleh buka HP nggak sih? Boleh. Soalnya aku takut memberikan informasi yang Iya, sesat. siapa tahu gitu. salah gitu. Maaf ya guys, bentar ya guys. Aku kemarin sempat ngefoto apa aja sih gitu. Terus tentang teori-teori politik itu. Jangan dilihatin HP-ku. Nggak apa-apa. Terus tentang kebijakan publik gitu-gitu. Terus habis itu statistika of course. Terus habis itu metodologi kayak metode. Oh, iya, metode. tahu. Terus habis itu tapi kalau masih di semester 1 masih gampang banget kok, kayak pengantar politik, terus dasar ilmu politik, terus habis itu pengantar ilmu politik Indonesia, sejarah politik Indonesia gitu-gitu sih. Terus ada antropologi politik juga. Iya. Terus politik klasik juga ada. Itu seru banget. Seru banget, jujur seseru itu. Karena mungkin karena passion kita di situ. Iya. Jadi Iya. kalau ngebahas politik tuh jadi asik gitu. Dan kalau di kampusku, kalau di kelasku belajarnya tuh nggak melulu kita ngedengerin dosen ngomong yapping gitu, enggak. Kita dikasih studi kasus, kita suruh mikir dan Kasusnya nah dari juga. situ tuh kita malah jadi tahu, oh ternyata tuh gini cara bekerjanya politik di Indonesia tuh gini gitu, dengan cara kayak gitu. Oh, Gitu tapi sih. tadi kan Mbak Dwi kan punya pertanyaan makanya bisa masuk jurusan politik itu. Sejauh ini udah mulai terjawab atau masih belum puas dengan jawaban itu? Masih belum Belum, kayak aku belum menemukan apa jawaban yang aku pertanyakan gitu. Oh. Bahkan aku udah di fase pengen banget skripsian. Oh, Terus kebelet ya? soalnya dengan skripsi kita tuh bisa nyari tahu gitu loh. Paham nggak sih? Kok kayak ngegas gitu sih? Nggak apa-apa, enggak. Nah, kayak di skripsi itu kita malah jadi nyari tahu kan. Kayak ya udah aku masih belum menemukan sih sejauh ini. Mungkin karena aku masih semester 2 ya. Jadi Iya. masih dasar banget jujur. Bahkan di semester 1 itu benar-benar aku ekspektasiku tuh pas waktu belum masuk bakalan susah. Ternyata di semester 1 mudah banget cuma dasar-dasarnya aja gitu. Di semester 2 mungkin lumayan Naik level sedikit naik ya. lumayan naik level. Naik level. Nah itu yang ngebuat agak ke-trigger jujur. Tapi sejauh ini kayaknya ya itu yang buat kita tahu gitu, bukan gara-gara kayak aduh aku kayaknya salah jurusan deh, enggak. Tapi itu yang buat kita tahu gitu. Jadi kalau usah takut. Kamu mau ambil ilmu politik di mana? Nggak tahu, kalau univnya aku masih bingung. Ada pilihan apa aja di ilmu politiknya? Apa ya? Mau dikasih tahu? Jangan deh. Oh, Oke. jangan. Kenapa kok bisa kepikiran ilmu politik? Karena ya kayak Mbak Dwi gitu, aku suka banget sama isu-isu politik yang ada di Indonesia ini gitu. Tapi Mbak Dwi waktu SMA alias MAN ini sering ngikutin juga nggak isu-isu politik yang Aku cuma sekedar mendengar, nggak mengeksekusi gitu. Jadi kayak ada berita yang lewat di FM ku atau enggak di TV, kayak aku cuma menamatkan apa sih gitu. Gitu aja sih. Jadi kayak nggak yang sampai ikut gimana iya. Bahkan aku kemarin juga nggak ikut demo kok, nggak ada ikut demo. Oh iya. Soalnya menurutku nggak cuma demo aja yang ngebuat kita tahu gitu. Kita bisa mengamati juga gitu, nggak harus demo. Mungkin karena dulu aku kemarin masih mager aja sih. Mungkin. Siapa tahu ke depannya. Iya, mungkin dengan semester ini aku menjadi lebih menggebu-gebu untuk demo. Nggak ada yang tahu ya. Ya siapa yang who knows. Knows. Tapi perbedaan dari ilmu politik dengan ilmu hukum itu sangat jauh berbeda atau sedikit mungkin? Jauh sih, jauh banget. Jauh banget. Enggak banget sih. Kayak ilmu politik itu turunannya dari ilmu hukum gitu. Anaknya. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Adiknya. Jadi ilmu politik itu turunannya ilmu hukum. Kenapa gitu? Kalau hukum kan kita menetapkan. Hukum itu menetapkan hukum, menetapkan aturan, membuat aturan, menetapkan aturan dan kan pokoknya intinya kayak beda aja. Kalau di ilmu politik itu kita lebih ke mengeksekusi gitu. Dan ya mengeksekusi dan ya itu sih kayak gitu-gitu aja sih. Beda kok. Tapi anunya pekerjaan yang kita ambil selanjutnya itu hampir sama gitu nggak? Nyambung gitu? Enggak dong, Nggak kalau beda di ya? tergantung. tergantung. Tapi kalau ilmu hukum pasti bisa aja jadi diplomat. Tapi kalau anak ilmu politik nggak bisa jadi diplomat gitu, karena nggak ada gelar sarjana SH-nya gitu. Oh ya, prospek kerjanya ya? Iya. Aku tadi belum kerjanya dia. Belum
lupa lagi. Oke, prospek kerjanya ilmu politik itu banyak banget karena ilmu politik tuh menurutku sangat universal. Jadi kamu jadi apa aja tuh bisa karena di kehidupan kita sehari-hari ini pasti bergantung dengan politik. Iya, setuju. Apapun itu pasti ada politiknya di kehidupan kita. Jadi ilmu politik itu prospek kerjanya tuh gede. Bisa kalau mungkin yang katamu tadi jurnalistik politik, pengamat politik, nggak sih? Politikus juga. Politikus itu apa coba? Tahu gak? Aduh, aku nggak bisa jelasin. Tahu tapi susah ya. Tapi susah Boy. buat Ya, jelasin. oke. Nah, terus habis itu bisa nyalek juga, bisa jadi pengamat politik, bisa jadi entrepreneur juga kok. Karena ya yang aku bilang tadi, ilmu politik tuh universal banget gitu. Kamu mau jadi apa aja tuh bisa sebenarnya di ilmu politik. Soalnya kamu bisa jadi politik ekonomi juga. Gitu. Terus habis itu, soalnya kalau nggak salah di semester 3 atau 4 itu ada matkul politik ekonomi politik atau politik ekonomi gitu. Ya itu lah pokoknya di ekonomi juga. Iya. Gitu. Jadi jangan berharap kalau kamu masuk ilmu politik kamu nggak bakal ketemu dengan matematika, itu sangat nihil ya. Hampir semua Hampir jurusan semua itu ada. pasti ada matematikanya Iya. gitu. Kadang banyak orang yang kayak mau menghindari MTK Iya. tapi ternyata ketemu lagi. Itu terus habis itu jadi apa lagi ya, banyak kok entrepreneur, banyak banget. Jurnalis, pengamat yang paling oke sih menurutku nyalek sih. Mau nyala? Mbak Dwi? Aduh, nggak tahu aja. Mengemban tanggung jawab Ya. yang besar, tanggung jawabnya. Modalnya juga lumayan gede kan Iya, kalau modalnya. nyalek tuh. Aduh. Pusing. Dan menurut Mbak Dwi, pandangannya Mbak Dwi terhadap, kan banyak ya orang yang beranggapan kalau kita politik tuh nggak ada gunanya gitu di hidup kita. Kayak ada aja orang yang bilang kayak gitu, kayak nggak ada efeknya lah kayak gitu. Menurut Mbak Dwi gimana cara menanggapi orang yang seperti itu? Orang yang nganggep politik itu nggak penting tuh biasanya orang yang acuh sama kebijakan yang Ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Kebijakan yang nggak kena ke mereka tuh mereka bakalan acuh gitu. Jika misal nih kebijakan apa ya? Apa ya, nggak tahu deh, nggak ada lagi, aku takut salah lagi. Iya. Ya pokoknya kebijakannya nggak ngaruh ke mereka tuh mereka bakalan politik itu nggak penting gitu, soalnya mereka juga ya udah gue nggak kena gitu. Nah terus habis itu biasanya orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang bermindset kalau kamu kuliah ilmu politik berarti kamu jadi DPR. Oh, iya. Pasti kayak gitu. Nah jadi menurutku orang-orang yang kayak gitu tuh cuma kurang informasi aja sih, kayak kurang pengertian mungkin dari orang-orang yang ngerti politik, atau enggak mungkin mereka juga terlalu acuh gitu. Kayak nggak ya udahlah yang penting aku nggak kena apa-apa gitu loh. Kayak gitu sih kalau aku melihatnya. Kayak main aman gitu. Iya, ya, main aman. Padahal sebenarnya dengan dia acuh kayak gitu tuh malah memperburuk politik di Indonesia. Soalnya nggak ada yang demo gitu. Gitu, oke. Terus kan Mbak Dwi ini dari agama ke politik, itu sebenarnya di sekarang itu sebenarnya boleh nggak sih melenceng jurusan gitu di SNBP ya? Karena banyak juga yang di Saintek tiba-tiba mau ke Sosum, ke manajemen gitu, itu boleh nggak sih? Sebenarnya selagi mapel pendukungmu aman, itu sebenarnya boleh-boleh aja sih menurutku. Cuman resikonya gede. Resiko kamu ketolak tuh bakalan lebih gede. Resiko kamu dapet warna cinta itu gede banget gitu. Iya. Iya kan? Jadi menurutku kalau mau cari aman ya yang selinear aja gitu. Tapi kalau di sekarang aku nggak paham ya itu bisa kayak bisa linjur atau enggak, tapi kayaknya masih boleh deh selagi ada mapel pendukungnya gitu. Ya, gitu. Tapi kasihan juga nggak sih Mbak yang kayak yang Saintek ke Sosum ya? Kadang tuh yang Sosum tuh jadi kayak nggak kebagian gitu. Kayak gitu emang dari tahun ke tahun sih. Pasti ada aja ya. Ya buktinya aku ini. Tapi Mbak Dwi ini beruntung banget sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya juga dari kenapa aku bisa mantep banget kayak yaudah nggak apa-apa kita linjur, soalnya dari matkul sosialku lumayan tinggi waktu itu daripada mapel agamaku waktu jadi kayak ya kita coba aja siapa tahu rezeki gitu. Mbak Dwi ada niatan buat S2 atau gimana? Ada. Soalnya aku kenapa ada niatan S2, aku mikir gini, kalau semisal di S1 itu aku belum menjawab, maksudnya kayak belum menemukan menemukan jawabannya. jawaban yang pasti dan belum puas, aku pasti bakal lanjut S2. Soalnya menurutku
Kita belajar tuh nggak cuma hanya S1, S2, tapi sampai seumur hidup guys. Cuman kayaknya kalau untuk S2 aku pasti ya kalau ada rezeki oke, aku join. Dan kalau semisal mungkin aku S1 udah langsung keterima kerja juga mungkin aku nggak S2 dulu, tapi kalau langsung, tapi kalau kerjaanku bisa untuk aku lanjut S2 ya mungkin aku lanjut S2 gitu. Tapi kalau ada kepinginan buat S2 pasti ada. Pasti ada. Gede banget malahan. Oh, wow. Langsung kayak oke, aku lanjut S2 gitu. Mbak Dua ini kayak senang belajar banget, kayak mencari tahu gitu ya. Ya, rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi. Oh, mungkin gitu ya, nggak tahu lagi. Soalnya menurutku kita jangan puas gitu loh, jangan merasa puas untuk di posisi yang sekarang gitu loh. Semisal nih aku udah jadi sarjana S1 ilmu politik, aku kayak pasti nggak bakal ngerasa puas gitu. Jangan merasa puas, soalnya kalau kita merasa puas tuh kayak kita stuck. Iya, Kita nggak bakalan bisa berkembang, kita nggak bakalan bisa jadi lebih dari ini. Jadi ya menurutku dengan kita terus belajar, terus ingin tahu, itu pasti bakalan bisa menambah informasi. Harus Pengetahuan. kritis ya. Yes, bener banget. Syarat jadi anak ilmu politik harus kritis. Harus ya. kritis lah. Aku harus kritis. Iya. Jujur aku kalau ngebahas politik-politik gini agak Sensitif. Bukan sensitif, aku kayak Suka. lebih ke hati-hati aja. Oh, hati-hati, takut salah. Soalnya Iya. takut salah soalnya gitu. Mbak, kalau kuliah kan itu kan liburannya cukup panjang ya. Mbak Dwi biasanya ngelakuin kegiatan apa aja buat mengisi waktu luang itu? Apa ya? Mungkin kalau yang pasti itu scroll TikTok. Iya, course. of Karena course. kalau pas kuliah tuh benar-benar waktu scroll TikTok tuh kepotong banget. Iya. Kalau yang lain mungkin main sih, karena aku suka banget main. Jujur waktu aku balik ke Banyuwangi kemarin, aku bahkan sampai dimarahin sama ibuku, kan ibuku di Bali, di Banyuwangi. Bener-bener kayak kamu pulang sama aja nggak di rumah kak gitu. Soalnya bener-bener aku suka main, aku suka banget main. Bahkan di Bali pun walaupun aku nggak lagi liburan semester atau nggak lagi weekend pun juga tetap main. Balik ngampus juga aku main. Gitu, jadi kayak aku pasti nggak bakalan kehabisan acara atau kegiatan untuk aku gabut gitu. Jadi kayak aku pasti sehari itu nggak gabut tuh pasti ada. Oh iya. Pasti aku sibuk. Kayak suka bersosialisasi gitu ya. Mungkin Mbak Dwi ini energinya full kalau ketemu orang banyak. Bener Iya. banget. Aku Oh, pernah wow. aku kalau seharian di rumah itu pasti bakalan pusing malamnya. Oh, Soalnya gitu. aku nggak ketemu orang. Aku kebalikan ya. Gitu ya. Iya. Kalau seharian nggak keluar rumah, aku di rumah aja, itu aku pasti bakalan pusing. Setidaknya aku sehari itu pasti teleponan sama teman-temanku, video call gitu. Biar aku nggak stres. Iya sih. Oh, ekstrovert sekali ya. Extrovert sekali. Jadi ya itu sih, aku kalau liburan pasti ada aja kegiatanku, entah itu dadakan hamin 1 menit atau apa, pasti ada aja. Terdapat perbedaan nggak dari masa pertemanan di SMA sama, sama di di kuliah? kuliah. Iya. Perbedaannya gede banget sih, banyak banget dan beda banget. Udah itu aja sih kalau menurutku. Bener nggak sih, kan aku pernah dengar katanya kalau di kuliah itu harus bisa ya basic lah bahasa Inggris. Itu penting banget nggak? Menurutku nggak hanya di kuliah sih, di kehidupan kita sehari-hari harusnya kita udah punya basicnya Inggris. Soalnya menurutku itu kan bahasa internasional ya. Kalau kan nggak mungkin, maksudnya ya nggak wajib, cuman setidaknya bisa. Mengerti Atau nggak juga. setidaknya tuh paham gitu loh. Oh, oke. Nggak harus yang di kuliah Nggak tuh harus. nggak harus yang harus bisa bahasa Inggris tuh enggak. Aku cuma nggak bisa. Tapi karena lingkunganku di Bali, jadi kayak ya udah seiring berjalannya waktu aku ya tahu lah basic-basicnya. Paham lah mereka ngomong apa, walaupun aku nggak bisa ngomongnya gitu pasti ada. Dapet teman bule nggak kalau di Aduh, Bali? aku nggak punya teman bule karena aku juga nggak begitu tertarik untuk berteman. Tapi banyak di Udayana itu yang bule-bule. Ada yang kelas internasional tuh ada. Oh. Ada kelas internasional? Ada. Oh, aku baru tahu. Ada kelas internasional, ada dari. Tapi kalau di ilmu politik nggak ada orang bulenya sih. Di prodi aku nggak ada orang. Oh, bule. nggak ada. Dan kan Mbak Dwi ini kan di waktu MAN itu kan sangat aktif ya, ikut videografi, peliputan dan lain sebagainya. Itu menurut Mbak Dwi sangat berpengaruh pada saat kuliah, pada saat masa-masa kuliah itu atau enggak? Berpengaruh sih menurutku ya. Iya. Soalnya ada teman-temanku beberapa yang dulunya kayak aku tapi pas kuliah dia nggak gitu. Iya, ada aja. ada. Ini agak aku giniin. Iya. Ya.
Dari tadi ribet banget sama kabelnya. Ke distract ya, nggak apa-apa. Nah, karena aku di Univ ini aku ikut UKM. Kalian tahu UKM nggak? Enggak. UKM itu unit kegiatan mahasiswa, kayak ekstrakurikuler. Oh iya, tahu. Aku ikut PERS. First, yang berita-berita. Yes, aku ikut PERS Akademika dan aku join di divisi redaksi. Dan itu sama banget kayak yang di sini. Ngeliput, bikin berita, terus habis dokumentasi, ada wawancara kita ke sana, ada acara ini kita ke sana untuk wawancara, ada ya pokoknya sama aja gitu kayak gini. Tapi levelnya lebih tinggi aja gitu. Tapi seenggaknya kita udah tahu Nah, basic-basicnya gitu jadi tuh ya, nggak kaget. bener banget, karena kita di sini udah terbiasa. Jadi tuh pas waktu kuliah, pas waktu aku di pers itu, aku nggak kaget, aku udah bisa gitu. Jadi kayak mereka juga, oh, kamu udah bisa gitu kan, jadi kayak enak ya. gitu ya, kayak, oh ini aja dia udah bisa, dia aja gitu, dia udah bisa loh kayak gitu. Jadi kan kita ngerasa kayak Diandalkan dan dipercaya gitu. ya. Jadi kayak aduh nggak sabar banget gitu. Terus habis itu kan aku di news ini karena dulu waktu kita Diman, waktu aku Diman kok waktu kita sih, waktu aku Diman itu kan pasti ada beberapa kali kalau ada acara jadi si PDD kan, pasti kan kalau anak news ini kan pasti jadi si PDD. Iya. Nah itu dari situ deh aku sering banget kalau di kampus ini jadinya ya PDD. Jadi PDD abadi ya PDD apa? kesannya. Panglima PDD. Panglima PDD. Bahkan kemarin-kemarin aku sempat ditunjuk sama fakultasku untuk jadi tim medianya mereka. Jadi itu bermanfaat banget sebenarnya karena itu jadi basic skill kita gitu. Iya. Jadi mengembangkan lagi di situ ya. Terakhir deh, aku penasaran dari tadi. Enggak, terakhir juga nggak apa-apa kok. Iya. Takutnya Mbak Dwi lagi mau cari buka puasa. Enggak, masih jam berapa sih? Masih jam masih. Oh iya, terakhir. Beasiswa itu nyarinya tuh gimana sih? Karena aku kan sering lewat tuh di Instagram reel beasiswa, tapi itu aku kadang takut ketipu gitu loh, kayak beasiswa bodong kayak gitu. Gimana sih? Kalau menurutku cari aja di PT-PT yang udah besar, cari yang di kementerian atau pemerintahan, kementerian pemerintahan, terus habis itu cari yang dari tingkat univ aja gitu. Terus habis itu kalau semisal nih kamu daftar beasiswa tapi kamu disuruh bayar, itu jangan mau, itu pasti bodong, itu pasti nggak jelas gitu. Soalnya kamu kan tujuan beasiswa tuh biar meringankan. malah Malah kita bayar. bayar. Itu jangan. Kalau udah disuruh bayar tuh jangan. Oke. Terus habis itu ya cari testinya juga dan jangan asal nyari beasiswa. Dari BSI juga ada kok. Biasanya anak-anak cari dari BSI kan. Iya. Harus banyak tanya ya. Iya, terus habis itu ya itu pastiin itu dari lembaga yang official gitu. Jangan yang tiba-tiba yang tiba-tiba Lembaganya nggak jelas. Iya, gitu. tentuin dulu lembaganya tuh jelas atau enggak gitu. PT-nya tuh jelas atau enggak gitu. Oke. Wow, kita banyak dapat pengalaman dan ilmu ya dari Mbak Dwi ini. Gimana, mau masih lanjut ke ilmu politik? Insya Allah. Insya Allah, amin ya. Semoga Amin. terkabul. Seru nggak sesusah itu jadi anak ilpol tahu. Logatnya udah logat Bali Iya. banget. Tapi berarti Mbak Dwi ini asli Bali dari dulu? Enggak, orang tua aku aja yang di sana. Aku lahirnya di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Gede di jalan sih soalnya. Iya. Kaget ya. Soalnya aku juga karena orang tua aku di Bali sama di Banyuwangi jadi kayak bolak-balik gitu. Kalau weekend, kalau liburan lebih dari 3 hari itu biasanya aku ke Bali. Jadi ya gedenya di jalan. Gedenya di jalan. Oke, Kak Naila, terima kasih. Terima kasih Terima Mbak kasih Mbak Dwi sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Mandua Banyuwangi ini. Gimana Mbak Dwi melihat suasana Mandua Banyuwangi yang sangat baru ini? Jujur amazed banget ya sama Man yang sekarang, apalagi podcastnya yang sekarang karena aku dulu pas waktu masih di sini benar-benar kameranya tuh masih satu, mic-nya masih mic, ya Allah. Mbak Dwi dulu masih sempet yang ngerasain yang di bawah warna merah itu nggak backgroundnya warna yang merah? banner enggak, aku enggak ngerasain itu. Enggak, oke. Soalnya itu zaman Majapahit. Semakin berkembang ya. Tapi sekarang benar-benar miss, aku keren banget sama kalian. Iya. Proud anak news. Banyuwangi. Benar-benar keren banget kalian sekarang bisa mengembangkan News Mandawangi bisa sepesat ini. Terus
terus habis itu nggak pelit-pelit ngajarin ilmu ke adik-adik. Iya, Mbak Dwi juga kami terima kasih Kami ya. juga. Kita belajar dari Kita Mbak Dwi juga belajar dari Mbak Dwi juga. Iya, nih. iya. Oke, cukup sekian ya Mbak sekian. Dwi obrolannya. Mungkin kita nanti di belakang layar ngobrol-ngobrol lagi. Boleh banget, boleh banget. Oke, terima kasih buat sobat Mandawangi yang sudah menonton. Jangan lupa apa? like, comment, dan subscribe Channel YouTube Mandua Banyuwangi. Kalian nggak ada slogan? Slogan apa? Slogan Slogan, podcast? Nggak ada lagi, nanti mungkin kita buat ya. Oke. Terima kasih sarannya. Terima kasih ya idenya. Terima kasih buat sobat Mandawangi. Jangan lupa pantengin terus podcast Update. Mandua Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.